Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Mega Primaningtyas SPDI MPDI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi pada hari ini. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi yang bertemakan dengan Pancasila dalam arus sejarah bangsa pasca kemerdekaan. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam perjalanan sejarah bangsa pasca kemerdekaan. Pancasila bukan hanya sekadar rumusan nilai-nilai luhur, tetapi juga menjadi landasan bagi pembentukan identitas nasional dan kerangka berpikir masyarakat Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi sebagai pedoman untuk menyatukan beragam suku, agama, dan budaya yang ada di tanah air. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu dalam bingkai kebangsaan. Dengan memahami posisi Pancasila dalam arus sejarah bangsa, kita dapat lebih menghargai pentingnya nilai-nilai tersebut dalam menjaga keutuhan dan keberagaman Indonesia. Memasuki masa penjajahan Jepang. Masa pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung selama 3,5 tahun. Jepang mulai menduduki Indonesia setelah Belanda menyerah tanpa syarat pada 8 Maret 1942. Sambutan rakyat Indonesia kepada Jepang. Pada awal kedatangannya, Jepang mendapatkan sambutan baik dari rakyat Indonesia karena dianggap telah membebaskan Nusantara dari jajahan Belanda. Jepang juga memberikan janji kemerdekaan serta berniat membantu mengusir penjajah Belanda. Jepang mengambil simpati rakyat dan seolah mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui berbagai cara. Salah satunya dengan memutar lagu Indonesia Raya melalui radio pada awal kedatangannya. Tujuan Jepang ke Indonesia. Yang pertama, menguasai bahan mentah dan bahan bakar untuk kepentingan industri dan militer Jepang. Indonesia merupakan negeri yang kaya hasil tambang sehingga dapat menunjang keperluan Jepang. Pada masa Perang Dunia Kedua, pemerintah Jepang membutuhkan minyak bumi dan bahan mentah lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan industri serta angkatan perangnya. Yang kedua, menjadikan Indonesia tempat pemasaran hasil industri Jepang. Salah satu tujuan pendudukan Jepang di bidang ekonomi adalah untuk memasarkan hasil industrinya. Indonesia sebagai salah satu negeri di Asia Tenggara yang luas dan banyak penduduknya tentu menjadi incaran Jepang. Dengan kata lain, Jepang menduduki Indonesia selain untuk menguras kekayaan alamnya juga menjadikan tempat pemasaran hasil industrinya. Yang ketiga, memanfaatkan bangsa Indonesia untuk melawan sekutu. Selain kekayaan alamnya, sumber daya manusia di Indonesia juga menjadi target eksploitasi Jepang. Pemanfaatan secara sewenang-wenang terhadap tenaga pendudukan pribumi pun dilakukan dengan berbagai cara. Mulai membentuk organisasi militer hingga kerja paksa yang disebut dengan Romusa. Dan akhir masa pendudukan Jepang di Indonesia. Dalam kondisi yang kian terdesak di Perang Pasifik, Jepang terus berupaya menarik simpati rakyat Indonesia dengan memberikan janji kemerdekaan. Serangan demi serangan terus diterima Jepang dari sekutu, hingga puncaknya
Bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat pada 6 dan 9 Agustus 1945. Jatuhnya bom atom itu membuat kondisi Jepang semakin terpuruk. Jepang pun menyerah tanpa syarat pada sekutu pada 14 Agustus 1945. Selanjutnya, BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini juga dikenal sebagai Dokuritsu Junbi Chosakai dalam bahasa Jepang. Tugas BPUPKI adalah menyelidiki hal-hal yang Indonesia perlukan untuk menyambut kemerdekaan. BPUPKI memiliki 63 anggota yang dilantik secara resmi ketika organisasi ini terbentuk. Dari 63 orang tersebut, sebanyak 7 orang diantaranya merupakan anggota perwakilan dari Jepang. Sidang BPUPKI yang pertama yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Sidang BPUPKI yang pertama membahas mengenai dasar negara Indonesia. Maka dari itu, para tokoh yang ada di dalam BPUPKI mengusulkan rumusan dasar negara yang memiliki banyak usul yang berbeda-beda. Usul mengenai dasar negara ini didasari pada sejarah perjuangan bangsa sampai pengalaman dari bangsa-bangsa lain. Namun intinya, tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia itu sendiri. Pada sidang BPUPKI yang pertama ini, sejumlah tokoh pun menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara, seperti Muhammad Yamin, Supomo, sampai Soekarno. Dari sidang pertama tersebut, BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya. Panitia kecil beranggotakan Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, A.A. Marinis, Oto Iskandar-Dinata, dan Muhammad Hatta. Selanjutnya sidang BPU yang kedua, setelah menggelar rapat dan menghasilkan putusan mengenai dasar negara Indonesia, panitia kecil kemudian menggelar rapat tidak resmi bersama BPUPKI. Rapat tersebut hanya diikuti oleh 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokokai. Sidang itu menghasilkan keputusan untuk membentuk panitia 9 yang bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Setelah panitia 9 bekerja dan memiliki hasil, mereka menuangkan dasar negara Indonesia dan membuat rancangan undang-undang dasar yang dituangkan dalam Piagam Jakarta. Selanjutnya, isi dari Piagam Jakarta dibawa ke sidang kedua pada 10-16 Juli 1945. Hasilnya, BPUPKI menyetujui dasar negara Indonesia seperti yang tertuang pada Piagam Jakarta sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, dasar negara Indonesia yang kini dikenal sebagai Pancasila mengalami perubahan dari keputusan yang tertuang di Piagam Jakarta. Keputusan itu sesuai dengan hasil sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang biasanya disingkat dengan PPKI pada
18 Agustus 1945 yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Mbak Nadia kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, langsung saja sebagaimana yang telah disampaikan Kak Haulah tadi di slide sebelumnya yang membahas tentang masa penjajahan Jepang dan tentang sidang-sidang BPUPKI. Pada kali ini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang PPKI. Apa itu PPKI? Yaitu merupakan singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang mana panitia ini meneruskan hasil kerja Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Apa itu tugas-tugas PPKI? Yaitu dengan mempersiapkan, mematangkan, dan mengesahkan hal-hal penting untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada PPKI terdapat sidang-sidang, yaitu yang pertama, sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu dengan menetapkan UUD 1945. Yang kedua, memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Yang ketiga, membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Tugasnya adalah membantu Presiden selama Majelis Permusyawaratan Rakyat belum terbentuk. Selanjutnya, hasil sidang kedua PPKI yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945, yaitu yang pertama dengan menetapkan susunan kementerian yang terdiri dari 12 kementerian. Kemudian yang kedua, menetapkan pembagian wilayah provinsi di Indonesia. Lanjut, pada sidang ketiga PPKI tanggal 22 Agustus 1945, yaitu dengan membentuk Komite Nasional. Yang kedua, membentuk PNI, yaitu Partai Nasional Indonesia dengan Soekarno sebagai Ketua PNI. Yang ketiga, membentuk BKR, yaitu Badan Keamanan Rakyat yang menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Lanjut pada pembahasan berikutnya tentang kronologi perumusan dan pengesahan pembukaan UUD 1945. Yang pertama yaitu tanggal 7 September 1944. Proses ini yaitu perumusan pembukaan UUD 1945 dimulai sejak Jepang masih menguasai tanah air Indonesia, yaitu di dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan yang selanjutnya disebut Badan Penyelidik. Kemudian yang kedua pada tanggal 29 April, ini ada salah ketik, April 1945, yaitu sebagai realisasi janji politik pada tanggal 29 April ini oleh Pak Gunseikan, kepala pemerintah bala tentara Jepang di Jawa, yaitu dibentuk suatu badan yang diberi nama Dokuritsu Zunbi Kosakai atau BPUPK. Kemudian pada tanggal 28 Mei 1945, BPUPKI dilantik oleh Gunseikan yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wijodiningrat. Yang keempat, pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yaitu membahas rancangan dasar negara Indonesia. Yang kelima, pada tanggal 1 Juni 1945, sidang BPUPKI diakhiri dan dibentuk panitia kecil yang terdiri dari 8 orang anggota, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Lanjut, yang keenam, pada tanggal 22 Juni 1945,
Pada tanggal ini bertempat di gedung kantor besar Jawa Hokokai, yaitu Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa. Rapatnya yang dipimpin oleh Ketua Panitia 8, yaitu membicarakan usul-usul dari para anggota tentang prosedur yang harus dilalui agar upaya kita lekas mencapai Indonesia merdeka. Kemudian yang ketujuh, tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pada tanggal ini diadakan sidang BPUPK yang kedua dengan cara mempersiapkan rancangan hukum dasar di Jalan Pejambon, Jakarta. Lanjut pada tanggal 9 Agustus 1945, setelah PKI dibentuk, dalam tempo yang sangat cepat, Jepang telah menyerang kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus. Yang kesembilan pada tanggal 17 Agustus yaitu merupakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir, kronologi perumusan dan pengesahan pembukaan UUD 1945. Pada jam 10.30 sidang pleno PPKI dimulai dengan acara pokok untuk membahas naskah rancangan hukum dasar dan pengesahan Undang-Undang Dasar atas kemerdekaan yang diucapkan dalam proklamasi sehari sebelumnya. Oke, kita lanjut pada pembahasan berikutnya yaitu pasal-pasal UUD 1945. Yaitu pada pasal pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 18 yaitu menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dibagi atas daerah-daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Dengan setiap provinsi, kabupaten, dan juga kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. Kemudian pasal 25A yaitu menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Lanjut pasal 30 yaitu menekankan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian di sini ada beberapa pasal, mungkin bisa dibaca. Kita lanjut saja pada pembahasan berikutnya, yaitu kedudukan pembukaan UUD 1945. Pada kedudukan pembukaan ini, ia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur konstitusi Indonesia. Meskipun secara formal bukan bagian dari tubuh hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang organisasi negara dan hak-hak warga negara, namun pembukaan ini juga mengandung nilai-nilai filosofis, tujuan, semangat dasar dalam pembentukan negara Republik Indonesia. Kedudukan pembukaan ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada prinsip filosofis. Prinsip filosofis ini merupakan dasar yang menjadi pijakan filosofis bagi seluruh isi konstitusi. Prinsip-prinsip tersebut mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan sosial. Yang mana nilai-nilai ini juga memberikan dasar moral dan etika bagi negara Indonesia. Yang kedua, yaitu identitas dan tujuan negara, yang mana ini menjelaskan tujuan berdirinya negara Republik Indonesia, yaitu menjadi warga negara yang berketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersatu, berdaulat, dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, dan juga memajukan kemakmuran umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta memelihara kedamaian dunia. Kedudukan pembukaan yang ketiga yaitu kaitan dengan isi UUD. Meskipun pembukaan ini tuh bukan bagian dari isi normatif UUD 1945, namun prinsip-prinsip dan tujuan yang terkandung di dalamnya itu memberikan arah dan pedoman bagi penyusun ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal UUD 1945. Lanjut yang keempat ada landasan yuridis, yaitu tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pasal-pasal UUD, tapi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari UUD 1945 dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kedudukan pembukaan UUD yang terakhir yaitu pencermatan nilai-nilai luhur, yang mana
Ia memiliki nilai-nilai luhur dan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan dan juga membangun negara. Oleh sebab itu, pembukaan ini juga merupakan acuan moral dan etika bagi penyelenggaraan pemerintahan dan juga tata kelola negara. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu ada makna pembukaan UUD 1945. Ada 5, yang mana bagian ini adalah bagian awal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan ini mengandung makna dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pijakan filosofis bagi seluruh isi konstitusi. Yang pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa. Pembukaan ini dimulai dengan menyatakan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini menunjukkan bahwa negara mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa dan juga menyatakan kewajiban bagi pemeluk agama Islam untuk menjalankan ajaran agama mereka. Meskipun demikian, Indonesia juga menghormati dan menjamin kebebasan beragama bagi semua warganya. Yang kedua, yaitu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati martabat kemanusiaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai adil dan beradab dalam berbagai aspek kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian makna pembukaan yang ketiga yaitu ada persatuan Indonesia, yang mana pembukaan UUD 1945 itu menyatakan bahwa Indonesia itu merupakan suatu kesatuan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang hal ini itu menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keragaman Indonesia. Next, yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa kekuasaan negara berada di tangan rakyat dan dijalankan melalui perwakilan yang dipilih oleh rakyat, yang mana mencerminkan sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Makna pembukaan yang terakhir, yaitu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya menciptakan kondisi sosial yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana hak dan kesempatan untuk mencapai kesejahteraan yang didistribusikan secara merata. Baik, mungkin itu saja pembahasan pertemuan kali ini. Sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.